Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah ilmu ukur tanah 1 yang diampu oleh saya. Kemudian ini adalah peta kompetensi dari mata kuliah ilmu ukur tanah 1. Berikut adalah RPS atau rencana pembelajaran semester ilmu ukur tanah 1. Ilmu ukur tanah 1 merupakan salah satu mata kuliah di program studi D4 Teknik Konstruksi Gedung, mana kode mata kuliahnya adalah TRG 105 dan dilaksanakan pada semester 1 dengan jumlah SKS adalah 2. Dosen pengampunya adalah sebagai berikut, termasuk adalah saya sendiri, Aisyah Salimah. Kemudian deskripsi mata kuliah ilmu ukur tanah 1 memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pembuatan peta situasi menggunakan alat sederhana dengan menerapkan prinsip dasar garis lurus, garis tegak lurus, serta penggunaan alat sifat datar dalam pengukuran beda tinggi dan jarak, sehingga dapat mengetahui profil permukaan tanah serta pembuatan peta kontur dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Ya, berikut adalah capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Kemudian ini capaian pembelajaran mata kuliah di mana mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pengukuran sederhana dan pemetaan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Berikut adalah poin-poin kemampuan yang diharapkan dari pelaksanaan mata kuliah ilmu ukur tanah 1. Dan berikut adalah metode penilaian dan pembobotan, di mana kehadiran dan tugas sebesar 30%, kemudian UTS 30% dan UAS adalah 40%. Kemudian dilengkapi dengan daftar referensi. Ya, jadwal pembelajaran dari ilmu ukur tanah 1 terdiri dari 16 pertemuan, di mana setiap pertemuan terdapat kemampuan masing-masing kemampuan akhir yang diharapkan. Kemudian bahan kajian pokoknya, metode pembelajaran, waktu pelaksanaannya, pengalaman belajar yang didapat, indikator atau kriteria penilaian, dan bobot penilaian dari setiap pekan yang dijalankan. Kemudian berikut juga referensi mengacu pada RPS yang di atas. Setelah ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di jadwal pembelajaran berikut, di mana bahan kajian pokok atau pokok bahasan materi tersebut merupakan materi koordinat, di mana materi ini dilaksanakan pada pertemuan kelima. Dan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan perhitungan koordinat dari titik yang diukur di lapangan berdasarkan sudut arah dan jarak. Baik. Demikian saja penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ilmu ukur tanah 1 program studi D4 Teknik Konstruksi Gedung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Elita. Nanti coba saya cek lagi ya. Sama Ibu. Kita lanjut dulu ya. Prinsip poligon ada 5. Anda menetapkan sudut jurusan ya. Jadi kalau Anda punya beberapa poligon, ada titik di sini, ada AB, BC ya, CD, DE, EA. Nah, ini poligonnya seperti ini ya, berarti Anda tentukan sudut jurusan. Sudut jurusan adalah sudut arah atau sudut yang dihitung terhadap arah utara magnetis. Kalau yang kemarin sudah praktek mungkin sudah mencoba ya bagaimana mengarahkan ke arah utara magnetis ya. Kalau kelompok 1 udah ya, kalau kelompok 2 belum, tapi nggak masalah. Nah, sudut arah ini digunakan, Anda punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik poligon, minimal dalam satu poligon tertutup atau terbuka, paling tidak Anda punya satu arah sudut jurusan ya, satu sudut jurusan yang Anda ukur. Ya, caranya berarti ketika Anda meletakkan alat di titik A, Anda bidik menggunakan kompas, lensanya Anda arahkan searah dengan kompas ke arah utara.
baru Anda 0 set ke arah utara. Tujuannya apa? Untuk menentukan sudut jurusan tadi ya. Kalau untuk menentukan koordinat Anda menggunakan sudut titik, ya, di semester 1 Anda sudah belajar bagaimana rumus ini bisa keluar, ya, delta X dan delta Y ini bisa keluar. Kenapa delta X itu jarak AB dikali sin azimut dan delta Y itu jarak AB dikalikan cos azimut. Kenapa rumus ini bisa keluar? Itu di semester 1 Anda sudah belajar. Sebenarnya rumus ini berdasarkan matematika sederhana. Kalau misalnya ada titik A dan titik B, ya, Anda mau tahu berapa delta X dan delta Y-nya. Ya, kalau berdasarkan sudutnya adalah sudut, misalnya saya A terhadap B, A-nya saya nggak tahu nih sudut nolnya terhadap mana, berarti sudutnya yang ini kan, maka sumbu XY kalau Anda punya diagram kartesian kan, ada diagram kuadran 1, 2, 3, 4 ya, misalnya ini sudutnya, maka Anda mencari delta X di sini dan delta Y di sini bisa menggunakan sudut alfa tersebut, ya, yang di samping alfa atau yang dihimpit oleh alfa itu gunakan cos, di depan sudut gunakan sin, begitu kan dulu ya matematika ya. Nah, langkahnya sama seperti matematis kita, hanya saja dalam pengukuran tanah supaya ada patokan gitu ya sudutnya itu. Kalau dulu matematika patokannya adalah arah X atau arah Y ya, tapi kalau di lapangan, di pengukuran tanah, kita nggak tahu arah X Y-nya ya. Lebih ya, kita ada namanya koordinat global. Kalau kita pakai GPS alat GPS, bukan GPS handphone ya, GPS memang untuk alat pengukuran, kita bisa tahu koordinat global di situ, pada koordinat sekian. Nah, tapi kalau kita tidak tahu koordinat global lah, maka harus ada acuan titik tersebut ke arah utara. Ya, makanya menetapkan sudut jurusan dan jarak. Jarak diukur dari A ke B. Ya, menggunakan apa? Menggunakan teodolit. Ya, karena teodolit utamanya adalah pengukuran sudut dan jarak antar titik. Ya. Agar poligon terarah, maka salah satunya diketahui sudut arahnya azimut ya. Salah satunya saja, tidak semua. Di B ngukur azimut, enggak. Tapi nanti untuk dapat azimut di B, kita bisa melalui azimut di A ya, nanti kita belajar. Supaya titik koordinat dapat diketahui dalam sistem koordinat yang ada, maka perlu diikat pada titik yang diketahui koordinatnya titik tetap. Kita mau tahu koordinat titik B ya, kita taunya azimut AB sama jarak AB ya, kita hapus. Kita taunya azimut AB sama jarak AB, maka posisi B itu terhadap atau XB itu adalah koordinat A, XA ditambah dengan delta XAB. Delta XAB ini, karena kan XA di sini sudah punya koordinat ya, maka delta XAB. Nah, kemudian suara dari mana nih, Zaid? Di mute aja, Zaid. Kameranya nggak apa-apa kebuka, suaranya di mute. Oke, sip. Nah, anggap saja diagram kartesiannya itu ada di sini. Lalu saya hapus ini dulu. Anggap saja diagram kartesiannya tuh di sini, ya. Atau di biru warnanya.
Ini diagram kartesian, ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Posisi A terhadap diagram kartesian ini, ya, ada di sejarak X sekian, Y sekian, gitu kan, kalau terhadap diagram kartesian kan. Jadi A-nya adalah X-nya sekian, Y-nya adalah sekian. Seperti itu. Jadi kalau saya gambar, oh ini titik A-nya, X-nya sekian, Y-nya sekian, ya. A-nya sudah punya koordinat sendiri terhadap koordinat global, sudah diketahui sistem koordinat di A. Nah, sehingga koordinat B bisa dicari dengan cara apa? Tadi kan dari azimut dan jarak kita dapat delta XAB dan delta YAB. Maka koordinat B adalah, koordinat B kan ada di sini berarti kan? Sebentar, saya hapus. Koordinat B kalau kita tarik ke diagram kartesian ini ada di titik ini kan X-nya. Kalau XA-nya ada di sini, berarti koordinat B adalah XA ditambah dengan delta XAB. Dari sini ke sini kan ini delta X. Ya. Kemudian koordinat B ada di sini, posisinya ada di sini. Kalau ditarik ke sumbu Y, ya, maka koordinat YB adalah koordinat YA ditambah dengan delta Y AB. Ditambah, selalu ditambah. Ya, Bu, tapi ini kan ke atas harusnya kurang ya. Nanti minusnya ada di cos di sini. Nanti pasti akan muncul cos azimutnya minus. Tapi nggak usah khawatir, rumusnya adalah plus. Yang penting ini sin azimut, ini cos azimut. Ya, jadi kenapa dapat rumus seperti ini? Ya ini kalau Anda bayangkan diagram kartesian, oh A sudah ada koordinat. Kemudian jaraknya terhadap B itu delta XAB sama delta YAB. Maka koordinat B adalah koordinat A ditambah delta X-nya. Yang koordinat Y-nya adalah koordinat YA ditambahkan delta Y-nya. Seperti itu ya. Maka didapat koordinat B. Untuk titik berikutnya dihitung dari titik yang telah diketahui koordinatnya. Maka kalau di sini ada titik C, maka kita bisa menghitung koordinat C melalui koordinat B. Tadi koordinat B-nya sudah diketahui. Oh, sekian-sekian koordinat B-nya. Maka koordinat C-nya kita cari dulu. Delta XBC berapa? Delta YBC berapa? Ya, nyari delta X YBC sama delta YBC gimana? Ini juga rumusnya. Jarak BC dikalikan dengan azimut BC. Azimut BC adalah sudut yang diukur dari arah utara magnetis ke arah titik C. Nah, ini azimut BC. Ya, jarak BC ya jarak B terhadap C. Nanti dari hasil pengukuran teodolit ya, pembacaan rambu dapat jarak BC. Ya. Seperti itu Anda mencari koordinat C. Kemudian di sini ada titik D. Begitu juga titik D, ya. Koordinat C sudah diketahui, maka Anda mencari titik D-nya Anda harus tahu dulu delta Y dan delta X CD-nya. Sampai balik lagi ke A. Untuk kontrol titik akhir poligon dikatakan pada satu titik tetap pula. Nah, sebagai kontrol prinsip poligon diikatkan pada satu titik tetap pula. Jadi, entah titik tetapnya dia balik lagi ke titik yang sama di titik A untuk poligon tertutup, atau untuk poligon terbuka dia sudah diketahui. Nah, kemudian ini yang penting, kontrol pengukuran poligon. Tadi ada dua tipe, poligon terbuka dan tertutup. Ya. Kenapa dalam pengukuran harus ada kontrol? Karena secara teoritis poligon itu bisa dihitung, jumlah sudut yang diukur itu harusnya azimut akhir dikurang azimut awal ditambah N kali 180. Ini teoritis, tapi di lapangan ternyata jumlah sudut yang diukur tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan
dengan teorinya gitu. Nah, berarti ada kesalahan nanti. Nah, kesalahan itu nanti yang akan kita koreksi ya. Tapi sebelum dikoreksi kita cek dulu batas toleransi kesalahannya. Ya, kalau dia melewati batas toleransi kesalahan nggak bisa dikoreksi. Yang ada kalian melakukan pengukuran ulang di lapangan. Ya, ada kontrol poligon terbuka dan tertutup. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Biar saya nggak ngomong terus. Tadi dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Ayah, ya, ayah, ngoroknya kedengaran. Ada yang mau ditanyakan? Kalau rumus mah dihafalin gampang ya. Nah, tapi maksudnya apa? Ya, jadi gini, yang mudah dibuktikan saja dulu untuk poligon tertutup ya. Poligon tertutup artinya poligon yang titik awal dan titik akhirnya berada pada titik yang sama kan? Ya enggak? Ya enggak? Nah, Ya, Bu. berarti dia akan membentuk segi poligon tertentu ya. Kalau titiknya ada 12 ya dia segi 12. Titiknya ada 10 ya. Ya. Nah, itu poligon tertutup. Nah, pengukurannya ada dua. Ada sudut luar dan sudut dalam. Yang dimaksud sudut luar, sudut dalam itu apa? Seperti ini. Anda punya poligon. Ini poligon kan? Yang dimaksud sudut luar itu yang ini. Ini sudut luar. Ya, yang dimaksud sudut dalam itu yang ini. Ini sudut dalam. Kalau poligon ini jumlah sudutnya berapa? Harus sudah hafal. 360 karena segi 4 kan jumlah sudut dalamnya atau luarnya 360 sudut dalam ya kan ngapalin dulu ya enggak dulu ngapalin kan nah sudut apa sudut istimewa saja kamu hafalin kan nah itu harus sudah nempel banget ya. Nah, sudut dalam segi 4 360. Kalau segi 3 180. Dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari teoritis matematik saja, sederhana sebenarnya. Nah, ini ada 2n karena tadi sudut dalam ya, berarti kita pakai sudut dalam 2n min 4 kali 90. Bener enggak? Jumlah sudut segi 4 itu 360, berarti 2 kali n nya 4 sudut dikurang 4, berarti 8 kurang 4 4 kali 90 360. Oh ternyata angka 360 tuh dari 2n min 4 kali 90. Berarti kalau saya punya poligon ada 12 titik, kamu gak bingung lagi berapa jumlah sudut dalamnya, ya tinggal 2 kali 12 min 4 kali 90 gitu kan ya. Nah sekarang Anda belajar lagi yang baru. Oh, ternyata selain sudut dalam ada sudut luar. Sudut luar, ya ini bagian di sini sudut luar ya. Ini bagian sudut luar. Bedanya apa sudut dalam sudut luar? Nanti untuk perhitungan. Nanti dalam pengukuran di lapangan Anda boleh pilih sudut luar atau sudut dalam. Silahkan saja. Tapi kalau Anda ketika dalam satu kali titik pengukuran ini Anda sudah mengukur sudut luar, maka ke semua titik yang harus Anda ukur adalah sudut luar. 40 detik, bukan 40 aja. Nanti orang taunya 40 derajat gede banget, udah langsung ngulang. Kalau langsung derajat. Kesalahan kamu 40 detik. Nah, 40 detik kesalahannya itu kurang atau lebih? Kurang. Nah, karena kurang, maka kesalahan tersebut Anda bagi ke sejumlah banyak titik. Ini sudah mulai masuk kesalahan sudut ya.
Besar kesalahan dibagi dengan jumlah titik dan ditambahkan atau dikurangkan pada masing-masing titik. Dibagi ke dalam banyak jumlah titik, ada 40 kesalahannya, 40 detik, dibagi 4 titik, berarti saya titik 1 menanggung 10 kesalahan, 10 detik, titik 2 10 detik, titik 3 10 detik, titik 4 10 detik. Karena tadi kurang, karena harus 360, maka kesalahan 10 detik itu ditambah atau dikurang? Ditambah, betul, supaya hasilnya jadi 360 derajat. Karena sekarang sudut di lapangan 359 derajat, 59 menit 20 detik. Supaya jadi 360 berarti 10 derajat ditambahkan ke titik 1. Titik 1 di lapangan misalnya tadinya 60 derajat pas. Ya udah ditambahkan 60 derajat 00 menit 10 detik. Ini juga sekian, ini sekian, tambahkan. Sehingga kalau dijumlahkan sudut dalamnya pas 360. Seperti itu, ya. Tapi balik lagi, kesalahan tersebut tidak boleh melebihi batas toleransi. Batas toleransi itu berdasarkan tipe teodolit yang kalian gunakan. Untuk teodolit presisi biasanya toleransinya lebih kecil, 40 akar N detik, ya. Untuk teodolit dengan pembacaan skala 20 detik ini lebih besar toleransinya karena dianggap teodolit tersebut tidak terlalu presisi kan, jadi pasti alatnya sendiri punya kesalahan, ditambah kesalahan bacaan kalian di lapangan. Jadi kesalahan yang bisa ditoleransi ini lebih besar, akar N menit. Ya, sedangkan kalau teodolitnya lebih canggih lagi harusnya bacaan kalian harus lebih diteliti. Makanya toleransinya lebih kecil, 40 akar N detik. Detik menit ini jangan sampai tertukar. Nah, selain kontrol pengukuran sudut, ada lagi pengukuran absis dan ordinat. Absis itu sumbu X, ordinat Y. Anggap kita ngukur pertama di titik 1, kita ngukur kedua, ketiga, keempat, balik lagi ke 1. Artinya titik awal dan titik akhir kan titik yang sama, ya. Mungkin nggak kalau titik yang sama itu punya selisih delta X dan selisih delta Y? Boleh nggak seperti itu? Ini kalau kita ngomong bacaan poligon tertutup. Nggak bisa. Kalau dia titik satunya ketika diukur dari sini, titik satunya koordinatnya 10, 10, kemudian muter ke sini ngukur 4, ternyata koordinatnya 5, 5, berarti kan ada selisih X dan Y kan? Masa titik 1 di lapangan realnya itu titik yang sama, tapi ketika Anda analisa data, loh kok balik lagi ke titik 1, titik satunya bukan pada koordinat yang sama, berarti dia punya selisih delta X. Makanya di sini sigma delta X-nya itu harus sama dengan 0, atau sama dengan selisih delta X-nya harus sama dengan 0. Karena nggak boleh ada selisih delta X. Jadi anggapnya, ketika melakukan pengukuran mungkin saja kesalahan 2-nya ada di titik sini, 3-nya di sini, 4-nya di sini, sehingga pas 1 ada di sini satunya. Ya, satunya di lapangan padahal di sini, tapi di gambar kamu satunya ada 2 titik. Ya. Nah, ini yang nggak boleh. Ada selisih X dan Y di sini. Ya, sama juga sigma delta cos delta sigma D cos alfa atau cos azimut itu harus sama dengan 0. Atau sigma delta Y-nya harus sama dengan 0. Ya, kalau nggak sama dengan 0 ya berarti salah. Dalam pengukuran poligon terbuka juga sama. Ada kontrol sudut dan ada kontrol absis dan ordinat. Ya, kontrol sudut ini hubungannya azimut akhir sama dengan azimut awal itu harus sama dengan N plus azimut akhir dikurang azimut awal ditambah N kali 180. Kemudian kalau yang kontrol absis ordinatnya itu sigma D sin alfa harus sama dengan X akhir dikurang X awal. Ya. Ini adalah poligon tertutup. Ya. Kenapa? Karena alat di BM1, bidik belakangnya ke BM2, bidik ke mukanya ke P, ya, ini biasa, luar biasa. Kemudian titik terakhir dia di BM2, bidik ke belakangnya S, bidik ke mukanya BM1, balik lagi ke titik BM1.
Makanya ini adalah poligon terbuka. Beda lagi tertutup. Beda lagi dengan yang ini. P belakangnya ke BM, mukanya ke S, ya. Kemudian di sini R belakangnya ke I, mukanya ke Q. Di sini nggak ada Q lagi. Nah, ini terbuka. Nah, sekarang saya minta Anda kerjakan yang kuning-kuning aja dulu. Nah, ini bacaan sudut horizontal, alat di titik BM1, baca ke mukanya BM2, ke belakangnya BM2, ke mukanya P, ke belakang bacaannya 92,65, ke muka bacaannya 150,96. Maka sudut titik BM1 adalah muka dikurangi belakang. Seperti itu kan? Anda baca ke titik 4 belakang, ke titik 2 muka. Maka sudut titik 1 di sini adalah bacaan 4 dikurang bacaan bacaan 2, muka dikurang bacaan belakang kan? Dapat sudut titik BM1. Kemudian kondisi luar biasa. Jadi dalam pengukuran tidak cukup hanya melakukan satu kali pengukuran. Ada kondisi biasa dan luar biasa. Nanti mungkin yang absen bawah saya jelaskan lebih lanjut kondisi luar biasa itu seperti apa. Tapi kondisi luar biasa hanya pengulangan bacaan sudut. Ya. Anda baca mukanya BM2, belakangnya BM2, mukanya P, dapat sudutnya. Seharusnya di tengah-tengah sini sih. Ya, jadi Anda nanti boleh bikin tabelnya ini nyatu di merge ya. Nah, dapat sudut titik BM1. Maka sudut titik BM1 bacaan biasa sekian, bacaan luar biasa sekian, Anda rata-ratakan. Anda rata-ratakan sudutnya. Ini juga sama. Anda cari sudut titik P, berarti muka dikurang belakang, muka kurang belakang. Dapat sudutnya, Anda rata-ratakan. Ya, Bu, ini muka kurang belakang 6,43 dikurang 200 hasilnya minus. Ada nggak sudut hasilnya minus? Ada, Ibu. Nggak ada. Mana ada sudut minus? Kan dia selalu berputar di 360 derajat. Balik lagi ke situ kan? Iya, nggak ada, Ibu, nggak ada. Yang ada cos 270 ya, itu hasilnya minus, iya. Tapi kalau minus maksudnya dalam siklus itu di sini misalnya angka yang terlihat itu dia balik ke 360 ya, putar lagi ya, paling muter-muter di situ aja, jadi nggak ada minus. Hasilnya ya minus. Hasilnya mungkin dari hasil misalnya sin cosnya ya itu minus ya, atau minus sin, nah itu dari rumus, itu dari rumus, tapi jumlah sudut nggak ada yang minus ya. Oleh karena itu kalau minus berarti ini harus kita tambahkan dengan 360 ya. Jadi 6,43 tambah dikurang 200 minus sekian ditambah 360 dapat hasilnya ini. Anda rata-ratakan dapat hasilnya di sini ya. Ya, baik, sampai ketemu. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Gak ada ya. Sampai ketemu pekan depan. Safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.